Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki awake dhewe pemantapan basa Jawa nggih. Nah, untuk materinya basa Jawa untuk yang UTS adalah teks narasi, teks deskripsi, dan pawarto. Nah, di sini Ustazah sudah membuat peta konsepnya agar anak-anak bisa membedakan antara teks narasi dan teks deskripsi. Teks narasi itu apa sih? Teks narasi itu adalah teks yang nyeritakake kedadian kanthi rinci saka wiwitan awal nganti pungkasan. Jadi adalah teks yang menceritakan kejadian yang sangat detail dari awalan sampai akhiran ya. Kalau teks deskripsi itu teks yang nyeritakake atau nggambarake objek, panggon lan kedadian kanthi rinci. Jadi teks yang menceritakan atau menggambarkan suatu objek atau tempat atau kejadian yang sangat detail ya. Jadi kalau teks narasi itu kejadian, menceritakan kejadian. Kalau teks deskripsi itu adalah mendeskripsikan suatu benda atau tempat atau kejadian ya. Nah, di sini strukturnya pun sudah berbeda. Kalau suatu kejadian itu pasti ada alurnya. Jadi alur atau urutan kejadian. Jadi ada urutannya. Kemudian pasti ada parogolan watak atau tokoh dan pemerannya. Tokoh atau pemeran dan wataknya. Apakah dia baik, apakah dia jahat, seperti itu. Kemudian latar itu ada 3, ada waktu, papan atau panggon, keadaan atau suasana. Jadi waktu itu kalau ditanya latar waktu pasti yang dijawab itu jam atau pagi, siang, sore, malam. Kalau panggon itu jawab nama tempatnya, apakah dia di rumah, di lapangan, di Blitar, di Malang, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau suasana itu bisa kalian lihat dulu apakah itu kejadian yang menyenangkan ataukah kejadian yang menyedihkan ya, seperti itu. Nah, beda lagi dengan struktur deskripsi. Teks deskripsi apa aja mengidentifikasi atau mengidentifikasi nama tempat atau nama benda yang akan dideskripsikan. Jadi misalnya buku. Nah, kemudian klasifikasi atau pembagian ciri-cirinya. Nah, kalau buku kalian pasti menyebutkan ciri-cirinya itu mulai dari bentuk, kemudian mulai dari warna, gambar, judul buku, seperti itu. Nah, kalau deskripsi bagian atau penjelasan dari ciri-ciri berdasarkan klasifikasi. Jadi misalnya tadi kan klasifikasi sudah ada bentuk ya. Nah, kalau di deskripsi bagian dijelaskan lagi bentuknya apa, kotak kah, buku itu bentuknya apa sih, kotak atau bulat atau segitiga, seperti itu. Kemudian warnanya apa, apakah warna merah, warna biru atau warna-warni. Kalau judulnya apa, apakah dia judulnya tematik atau dia judulnya bahasa Jawa, seperti itu ya. Nah, kita sudah belajar. Jadi di sini anak-anak sudah bisa membedakan ya antara teks narasi dan teks deskripsi. Itu adalah gambar secara garis besarnya. Nah, kemudian sekarang kita baca tentang pawarto. Pawarto itu apa sih? Pawarto itu adalah kejadian nyata atau warto atau berita saka sumber kang bisa dipercaya sing wujude lisan lan tulis. Jadi pawarto itu adalah berita ya bahasa Indonesianya ya. Nah, di sini ada pawarto sing awujud lisan itu di radio, pawarto sing awujud gambar lan tulisan kalawarti utawa layang kabar atau koran, pawarto sing awujud gambar lan lisan itu ada di TV lan HP. Nah, bedanya kalawarti dan ariwati itu apa? Bedanya dulu di sini, kala itu artinya kadang. Jadi pawarto, jadi kalau kalawarti adalah pawarto sing terbitnya kolo-kolo atau kadang-kadang bisa seminggu bisa sasen lang tahun. Jadi kalawarti itu adalah pawarto yang dia itu terbitnya tidak setiap hari, dia itu terbitnya bisa seminggu sekali, bulan sekali, setahun sekali ya. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, kemudian untuk yang ariwati adalah kebalikannya dari kalawarti tadi adalah berita sing terbitnya saben dino. Kemudian unsur-unsur pawarto. Unsur-unsur pawarto itu adalah opo, sopo, kapan, ono ngendi, lan kepiye. Kemudian jenis pawarto itu ada 4. Ada dasar di sini. Ini ada di sini politik ya. Nah, ada pendidikan, politik, ekonomi, agama, hiburan, lan sapanunggalane dan sebagainya. Ada dasar sumber ya, itu ada fakta, opini, campuran. Kalau fakta berdasarkan sumber ya, ini sumber. Fakta itu adalah berdasarkan kejadian nyata. Kalau opini itu kejadian nyata ditambah pendapatnya narasumber. Kalau campuran itu pawarto soal kejadian nyata ditambah pendapatnya narasumber lan ahli bab kejadian tersebut.
Nah, ini berdasarkan sumbernya. Kalau berdasarkan bobote, kalau fakta itu kejadiannya pancing nyata, kemudian ditambah penjelasan bab kejadian. Kalau yang opini itu awujud andarani wartawan, kemudian ada pawarto apus-apus. Nah, kalau berdasarkan penyebarannya atau sumebar itu penyebarannya. Nah, itu ada lokal, itu satu kabupaten atau kota, contohnya Radar Malang. Kemudian ada regional, nah dia itu provinsi, contohnya adalah Jawa Pos. Jadi kalau lokal atau dia tuh hanya ada dalam satu kabupaten aja. Kalau Radar Malang ya dia hanya ada di Malang aja, tidak ada di Pasuruan, di Surabaya tidak ada. Kalau regional itu contohnya provinsi, misalnya Jawa Timur, Jawa Pos ya. Nah mau cari di Kalimantan pun tidak akan ada karena dia cuma ada di provinsi aja, Jawa Timur. Kemudian nasional, satu negara, contohnya adalah Detik dan Kompas. Nah kalau ini mau ustazah itu ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Makassar. Nah, ustazah tetap bisa mengakses, bisa membeli Detik ya atau Kompas koran ini ya. Nah, kemudian kalau internasional ini contohnya satu dunia itu contohnya adalah BBC. Jadi kalian bisa mendapatkan berita-berita dari negara lain ya, seperti itu. Kemudian pola CWLK. Pola CWLK, jejer waseso lesan katrangannya. Jejer itu untuk subjek, contohnya adalah ibu. Waseso itu untuk predikat, contohnya adalah dahar atau mangan ya. Kemudian lesan itu adalah objeknya. Kalau keterangan itu keterangan, jumlah, waktu dan lain sebagainya. Paragraf itu ana telu, deduksi, induksi, dan campuran. Kalau deduksi itu ide pokoknya ada di depan, kalau induksi itu ide pokoknya ada di belakang. Kalau campuran itu ada tidak ditulis terang-terangan ya. Nah, oke, itu aja materi kita untuk pemantapan. Jangan lupa untuk yang aksara Jawa yang dipelajari adalah pasangan dari aksara Jawa H sampai dari aksara Jawa H sampai Lo ya. Oke, sudah tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.